selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sulfati Krisnawaruhu, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Mercubuana. Saya akan presentasikan analisis media sosial. Saya akan masuk ke penggunaan media sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan memiliki arti proses, cara, perbuatan memakai sesuatu atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut. Menurut Lomti, Rivers, dan Bibe, penggunaan media sosial oleh individu dapat dilihat dari 3 hal, yaitu jumlah waktu. Hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs. Isi media yaitu memiliki media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik. Hubungan media dengan individu dapat dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial. Dalam ini 2012, penggunaan media sosial sebagai penguasa dasar-dasar fotografi ponsel Universitas Dalam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ciri-ciri media sosial terdiri dari konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat. Isi disampaikan secara online dan langsung. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda. Penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas percakapan, interaksi, berbagi, sharing, kehadiran eksis, hubungan relasi, reputasi atau status, dan kelompok grup. Fungsi media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut adalah: 1. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Kedua, yaitu media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens. One to many menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens atau many to many. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Manfaat media sosial terbagi menjadi 3, yaitu sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Dalam forum-forum media sosial penting bagi persepsi warga bahwa sebuah lembaga memiliki informasi yang baik dan mampu memberikan layanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Aktivasi media sosial oleh warga tumbuh secara eksponensial dan ada beberapa bukti bahwa lembaga pemerintah tertentu merangkul keterlibatan ini dan alat komunikasi meskipun pada kecepatan yang jauh lebih lambat daripada sektor sosial lainnya. Berfokus pada mengejar ketinggalan dengan platform komunikasi media sosial yang umum digunakan institusi-institusi bahkan tertinggal lebih jauh dari bidang analitik media sosial, agregasi data dari alat komunikasi online. Analisis media sosial membantu mengidentifikasi topik yang bermakna, informasi demografis, dan pengetahuan relevan lainnya yang penting bagi masyarakat umum. Creating opinion, media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Di jaring sosial melalui situs-situs content sharing tersebut, orang-orang menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain. Facebook, layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg, ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif dan lebih dari
separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengaksesnya. Untuk WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform sejak kemunculannya tahun 2019 hingga saat ini, yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS karena menggunakan data internet. Akses terprogram media sosial, layanan data dan alat untuk mencari dan mengambil data tekstual dari media jejaring sosial, wiki, umpan, RSS, berita, dan lain-lain. Contohnya termasuk Google Trends, Social Mention, Social Pointer, dan Social Seek yang menyediakan aliran informasi yang menggabungkan berbagai umpan media sosial. Platform media sosial lingkungan yang menyediakan data media sosial yang komprehensif dan perpustakaan alat untuk analitik. Platform media jaringan sosial, platform yang menyediakan penggalian data dan analisis Twitter, Facebook, dan berbagai sumber media jaringan sosial lainnya. Platform berita, platform seperti Thomson Reuters yang menyediakan arsip atau umpan berita komersial dan analitik terkait. Penambangan opini dipenuhi dengan penyedia komersial yang sebagai besar condong ke analisis sentimen dari umpan balik pelanggan tentang produk dan layanan. Untungnya ada spektrum alat yang luas untuk analisa tekstual, mulai dari alat sumber terbuka sederhana sehingga perpustakaan alat dan platform komersial multifungsi. Tokenisasi setiap tweet, tetapkan label untuk setiap kata dan simpan di training set. Twitter word label classifier, bias classifier, training set. Bagian ini berfokus pada alat-alat dan perangkat individu untuk pengingkisan, pembersihan, dan analitik. Dan bab berikutnya membahas apa yang kami sebutkan platform media sosial yang menyediakan data arsip dan umpan waktu nyata serta alat analitik canggih. Aksesibilitas. Akses dalam media sosial, pemerintah harus memperoleh izin dan otorisasi di tempat ia bekerja. Akses dapat dikelola dengan dua cara, dengan mengendalikan jumlah dan jenis pegawai yang meminta akses, atau keduanya itu dengan menunjukkan jenis situs media sosial yang dapat diakses. Manajemen pengelolaan sosial media atau account management. Kurangnya kebijakan yang jelas tentang pengelolaan, kemungkinan pembuatan jejaring sosial atas nama lembaga tanpa sepengetahuan manajemen, dan persetujuan organisasi. Profesional pemerintah yang diwawancarai melihat mendirikan rekening lembaga otentik penting untuk dilihat sebagai sumber terpercaya informasi untuk warga dan stakeholder. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan wawancara dengan pengguna, sebagai besar dilakukan mengatasnamakan penggunaan pribadi bukan atas nama pemerintah. Seringkali dimanfaatkan untuk kegiatan promosi sebagian pengguna. Bila mana terjadi pelanggaran yang dilakukan pegawai, perlu hukuman yang jelas. Dalam memberikan komentar terhadap suatu status yang dilakukan masyarakat, perlu dilakukan secara arif dengan tidak menyinggung kehidupan mereka. Siapa yang diberi wewenang untuk memasukkan, menghapus, serta mengkomentari suatu berita, editorial yang baik sangat diperlukan sebelum memposting suatu berita. Jangan sampai menimbulkan masalah atau menjadi berita kontroversial. Consumption Universities. Keamanan pemerintah perlu mengembangkan teknik terbaik untuk menjamin keamanan data dan infrastruktur teknis dalam penggunaan jejaring sosial serta penggunaan dan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Persyaratan khusus seperti membutuhkan pengguna untuk menjaga password agar tidak disabotase orang yang tidak bertanggung jawab. Masalah keamanan juga dapat muncul dari lingkungan pegawai yang secara sengaja menginformasikan password kepada pihak lain sehingga informasi penting dapat hilang. Masalah hukum penggunaan media sosial yang menimbulkan masalah hukum bagi lembaga pemerintah apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Penyebaran isu fitnah, privasi, pelanggaran hak cipta salah sumber
pelanggaran hukum yang terjadi perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terhadap peraturan yang berlaku dan bila dilanggar dapat berhadapan dengan hukum. Jejaring sosial memungkinkan untuk komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat jika lembaga memutuskan untuk memungkinkan komunikasi dua arah. Processing pesat for perlu pihak yang berkompeten untuk membahas masalah konten masyarakat bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam memberi komentar yang dilakukan masyarakat, bahasa yang sopan, tidak menghasut untuk menggunakan kekerasan atau perbuatan yang ilegal menjadi pedoman utama bagi pihak yang akan memberikan komentar terhadap perilaku masyarakat. Presentasi saya, terima kasih atas perhatian, selamat malam.